Saudara-saudara, hari ini kali pertama kita bisa bersama-sama ada di gereja ini untuk merayakan, mengingat, mengenang tentang peristiwa kematian penyaliban Kristus di kayu salib. Setelah 2 tahun kita tidak bersama-sama merayakan di tempat ini. Saudara, ada banyak orang melakukan berbagai cara untuk mengingat, mengenang bagaimana Kristus mati. Saudara-saudara kita yang di Katolik biasanya mengenangnya dengan mengingat atau melakukan proses jalan salib. Ada 14 stasi yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan. Titik-titik mana yang diingat. Saudara, ketika kita melihat itu, kita bagaimana melihat secara rinci Tuhan Yesus menderita. Dalam berbagai kesempatan ketika ada dalam acara kedukaan, memang dengan nada seloroh, kami seringkali berkata demikian. Kalau boleh kita memilih mati tiba-tiba. Memang alasan kita sih memperhatikan orang lain supaya keluarga tidak direpotkan. Padahal hati kecil saya juga, mungkin hati kecil saudara juga tahu bahwa kalau mati tiba-tiba nggak ngerti, nggak ada sakitnya. Sekalipun dalam hidup kita tidak bisa memilih bagaimana cara mati. Tetapi Yesus ini bukan nggak tahu. Bahkan tujuannya datang ke dunia, dia sudah tahu mau ngapain. Dari Allah yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu tinggi datang menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dari mulai peristiwa kelahirannya pun sebenarnya penderitaan itu sudah dialaminya. Penolakan, bahkan dalam masa kecilnya pun sudah terancam dibunuh. Sehingga ketika kita melihat penderitaan Yesus sebetulnya bukan hanya tergambar dari ketika Yesus memasuki Yerusalem, sebenarnya bukan. Bukan juga tergambar ketika diputuskan dia bersalah, bukan. Kadang kalau saya membaca firman Tuhan cerita tentang Yesus, saya melihat kok seluruh kehidupannya penderitaan. Ada orang yang memahami penderitaan dengan memakai stasi-stasi itu, 14 stasi. Untuk mengerti bagaimana Yesus menderita. Ada juga yang mencoba untuk merenungkan setiap perkataan Yesus di kayu salib. Ada 7 perkataan. Tahun lalu kita bahas di dalam Malam Passion. Makanya tahun ini saya tidak bahas lagi untuk kita. Tahun lalu kita coba buatkan tulisan yang sederhana tentang 7 perkataan salib. Ada juga orang yang ingin mengenang penderitaan Yesus itu menampilkan drama. Saudara, semua kita lakukan itu untuk mengingat yang sudah terjadi. Itu sangat penting. Iya, sangat penting. Tetapi mengingat sesuatu peristiwa yang sudah terjadi saja tidak cukup. Kalau hanya saya dan saudara mengadakan seremonial, kalau saya dan saudara hanya mengadakan perayaan, justru yang Tuhan ingin dari kita, yang untuknya dia mati. Salib itu berdampak dalam hidup saya dan saudara.
kematiannya itu berdampak dalam kehidupan saya dan saudara. Kapan? Hari ini. Sekarang ini. Dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema tentang kematian Kristus membawa kehidupan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang ke-8 dan 9. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan, kita bisa melihat di dalam Alkitab kita masing-masing dan atau di dalam slide yang sudah disediakan. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, kita bersama-sama telah belajar tentang kitab Roma. Dan ayat ini sebetulnya salah satu ayat yang khas metodis. Bahwa Kristus mati untuk kita kapan? Bukan setelah saya dan saudara percaya. Bukan setelah saya dan saudara bertobat. Tetapi justru ketika kita masih berdosa. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Saudara, pasal 5 ini berbicara tentang kebenaran. Karena kalau saudara memperhatikan kitab Roma ada banyak sekali berbicara tentang kebenaran. Kebenaran bagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, kenapa itu dimuat? Karena memang pada waktu itu ada dua kelompok jemaat yang punya pandangan yang berbeda. Yang pertama orang-orang yang setia kepada Taurat, orang-orang yang Yahudi yang begitu taat dengan aturan-aturan, menganggap betapa aturan-aturan yang dilakukan itulah yang membawa keselamatan baginya. Sementara sebagian orang lagi, orang-orang yang bukan dari latar belakang Yahudi, mereka hidup tanpa aturan-aturan itu. Maka baik untuk orang yang hidup sedemikian rajinnya maupun orang yang hidup sedemikian tidak ada aturannya, diingatkan bahwa untuk kalian Kristus mati bukan karena jasa kalian, tapi Kristus mati sebelum kalian bertobat. Secara sederhananya, Kristuslah yang membuat saya dan Anda diselamatkan, bukan yang lain. Ini doktrin kekristenan yang sangat penting dan saya ingin tekankan di masa Jumat Agung ini. Saudara, pemahaman ini ketika lemah, maka salah satu dampaknya apa? Anda menganggap kematian Kristus itu biasa. Nanti setelah acara ini kita akan buka bersama terlebih dahulu. Mungkin buka bersamanya hari ini lebih awal. Setelah itu kita akan nonton film bersama, Passion of the Christ yang 2004 kalau nggak salah itu terbitnya. Saya rindu kita coba nonton dan lihat apa yang Yesus alami itu untukmu, tentu saya.
Karena saya mungkin pernah ceritakan dari mimbar ini beberapa waktu yang lalu. Pada waktu awal-awal film itu muncul dan saya putarkan di depan jemaat. Ada jemaat itu yang bawa kacang dari rumah. Makan kacang sambil cekikikan. Saya langsung nyalakan lampunya dan saya suruh matikan TV-nya, filmnya. Saya marah di depan jemaat itu. Kenapa? Orang lain yang tidak mengenal Kristus, ketika muncul film ini pertama rilis, ada banyak orang yang bertobat karena nonton film itu. Kita yang ngaku diri orang percaya nonton filmnya sambil makan kacang. Apa istilahnya kalau nggak kurang ajar? Kata yang halus apa? Nggak ada. Salah satu hal yang saya sangat marah itu waktu itu. Dan saya marah. Terserahlah mau sakit hatilah. Karena itu sangat menghina menurut saya. Kristus mati untuk saya, untuk Anda. Anda nonton sambil makan kacang, gitu ya. Kalau saya jadi Kristus saya tendang, untung saya nggak Kristus. Marah itu ya, sangat tidak sopan ya. Jadi saya ingatkan di awal ini bahwa itu Kristus, penyaliban Kristus. Saudara, kita kembali tag dalam perenungan kita. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa yang saya dan saudara alami ketika atau dampak dari kematian Kristus, ada berikut yang saya garis bawahi itu. Kita pasti akan diselamatkan. Karena kematian Kristus inilah saya dan saudara selamat. Karena kematian Kristus inilah saya dan saudara hidup. Maka kebenaran pertama yang saya ingin mengajak saudara merenungkannya adalah bagaimana kematian Kristus itu membawa kehidupan bagi kita. Kristus mati supaya kita hidup. Saya sedikit egois. Kristus mati supaya saya hidup. Karena kita itu biasanya nggak mau ambil tanggung jawab. Kristus mati supaya saya hidup. Sama-sama yuk kita ganti saya ya. 1, 2, 3. Kristus mati supaya saya hidup. Kita ganti nama lah ya. Nama masing-masing kan nggak apa-apa kan ya. Kan bukan orang lain yang ngomongin ya. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Kristus mati supaya Sumardi hidup. Biasanya ketika kita membuat kuis atau pertanyaan-pertanyaan di masa Paskah atau Jumat Agung, apa yang sering kita pertanyakan? Siapa murid yang menyangkal Yesus? Siapa murid yang berkhianat? Kita suka tanya itu ya. Siapa murid yang tidak percaya? Berapa harga Yesus dijual? Pertanyaan saya, kita nggak pernah bertanya ya, siapa murid yang menyalibkan Yesus? Gak ada pertanyaan itu ya, saya belum pernah dengar sih. Kalau kuis-kuis, yang ditanya cuma menyangkal, berkhianat. Justru yang pertanyaan yang penting adalah siapa yang menyalibkan Yesus? Ya karena hari ini gak ada kuis, Bapak Ibu lah boleh jawab hari ini. Tapi gak ada hadiah. Oh ada, hadiahnya nonton. Ya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa? Kata Opung orang berdosa, kata Ibu Mei saya. Berarti siapa saya? Orang berdosa. Saya jadikan satu aja ya, supaya gak ada pemenangnya. Ya. Saudara, ini satu pertanyaan yang harus kita jawab. Karena ini sesuatu yang mendasar. Seorang pelukis terkenal, Rembrandt,
melukis dengan judul The Three Crosses, 3 salib. Dia melukiskan begitu banyak orang berkerumun mengelilingi Yesus sambil berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ada banyak yang digambar begitu jelas. Ada banyak lukisan-lukisan itu yang wajahnya wajah-wajah orang kuno gitu. Orang-orang Yahudi kuno gitu. Ya. Tapi ada satu kelompok atau satu kumpulan orang kecil yang tidak begitu jelas. Wajahnya nggak jelas, lukisannya remang-remang, buram gitu, buram. Saudara, ketika orang bertanya, kenapa semua ini begitu jelas? Orang-orang di sekitar salib itu. Kenapa ini tidak jelas? Emang ini siapa? Saudara, Rembrandt dengan jelas berjawab, ini saya. Karena Rembrandt seketika dia melukiskan Kristus yang disalib. Yesus yang disalib di antara penjahat itu. Rembrandt menyadari betapa besarnya dosanya, kesalahannya. Dan dia mempercayai betul bahwa kematian Kristus itu untuknya. Maka dengan iman, secara iman dilihat, dialah yang ikut di sana. Berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saya dan saudara yang mendapatkan benefitnya, untungnya. Saudara, kalau orang melakukan demo, maka orang akan tanya-tanya, ini siapa kira-kira yang menggerakkan, adalah pertanyaannya adalah siapa yang paling diuntungkan. Betul kan? Ini sekarang kita berbicara kematian Kristus. Dan saya rasa tidaklah berlebihan. Dan memanglah harus demikian. Saya pun seperti Rembrandt. Tuhan, saya yang ikut berteriak paling kencang waktu itu. Salibkan Yesus. Saya yang berteriak paling keras waktu itu, salibkan dia. Bukan yang lain. Kristus mati supaya saya dan saudara hidup. Kristus mati supaya saya dan saudara memiliki keselamatan. Saudara, dalam bahasa terjemahan sehari-hari ayat tadi berbunyi demikian. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Ternyata Tuhan itu mengasihi Anda dan saya jauh sebelum saya dan Anda mengenal Dia. Kalau ada di antara kita hari ini, apa yang di gereja ini maupun yang ikuti ibadah ini, kalau engkau adalah orang yang belum lama mengenal Tuhan, engkau gak perlu ragu siapa yang menerimamu, yang menolongmu sebelumnya. Saya mau katakan, Kristus mengasihimu jauh sebelum kamu mengenal Dia. Kristus mengasihi kamu, memelihara hidupmu, menolong kamu jauh sebelum kamu bertobat. Sangat jelas sekali, saudaraku. Nah, saudara, ada satu prinsip yang diajarkan kepada kita tentang kematian Kristus yang membawa kepada kehidupan kita. Kalau saudara memperhatikan, Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara melalui bukan hanya firman tetapi keteladanan Kristus, bahwa kasih itu
terlihat jelas di mana? Di dalam Yesus yang sudah disalibkan. Apa yang kelihatan di sini? Ternyata kasih itu rela mati supaya yang lain hidup. Kasih itu ternyata membebaskan. Kasih itu ternyata menghidupkan. Ini sangat berbeda dengan saya dan Anda. Maka sering orang membandingkan Yohanes 3 ayat 16 dengan Yakobus 3 ayat 16. Sesama 3 ayat 16. Cuman yang satu ditulis Yohanes, yang satu Yakobus. Yakobus itu berbicara manusia, nafsunya. Yohanes berbicara kasih. Sekalipun kadang-kadang manusia itu seolah-olah mengatasnamakan kasih. Tapi kasihnya jauh dari kasih Kristus. Banyak orang yang katanya mengasihi tapi mengikat. Betul kan? Ini ketepatan ada anak-anak muda kan. Anak-anak muda baru pacaran saja. Udah gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Banyak kali syaratnya. Baru mulai pacaran. Ya kan? Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Harus ini, harus ini, harus ini. Gak boleh kerja lagi. Oh, susah kali ya. Kasih atau apa? Kasih yang Kristus tunjukkan itu membebaskan. Menyelamatkan. Tentu contohnya gak sesederhana yang saya contohkan anak muda tadi ya. Bisa dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi saya tidak mau fokus ke sana hari ini. Yang saya ingin tekankan bagaimana kasih Allah itu menghidupkan. Sementara prinsip manusia kalau bisa apapun boleh dialami orang lain, yang penting saya hidup. Betul kan? Kasih Allah mengorbankan dirinya, yang penting lain hidup. Sifat manusia, dia mau nginjak orang lain, yang penting dirinya hidup. Beda ya. Kasih Allah mati supaya orang lain hidup. Sifat saya dan Anda, gak apa-apa orang lain susah, yang penting saya enak. Gak apa-apa orang lain kasarnya menderita, yang paling saya enak. Gak apa-apa yang lain mati, yang penting saya hidup sendiri. Itu sifat kita. Sangat berbeda. Dan Alkitab mengajarkan hal ini. Saya memberikan satu contoh, karena kemarin ibu-ibu kita waktu tanggal berapa itu ya, saya jumpa ibu-ibu ini semua pangling saya. Kenapa jadi cantik-cantik ya, dengan seragam yang keren itu ya. Saya memang buat kecil ya, tapi kelihatannya Bapak Ibu. Ya kan, coba ada yang kenali istri-istrinya? Gak kenali ya. Saya aja hampir gak kenal. Hanya istri saya gak pakai baju Wales ya. Ya, jadi saya ingat satu cerita. Memang cerita yang sudah lama. Suatu ketika bacanya apa sih, Wales atau Wales sih, saya nggak ngerti. Saya baca Indonesia aja ya, Wales ya. Wales Selatan. Jadi di tengah-tengah musim badai salju, saudaraku, ada seorang ibu yang sedang berjalan menggendong anaknya menuju tempat tertentu, tujuannya tentunya. Nah di tengah jalan itu badai itu begitu kencang, makin kencang. Sehingga orang gak bisa menolong. Ya kita bersyukur ya, kita tidak hidup di tengah-tengah negara yang punya salju ya. Tapi kadang-kadang orang Indonesia aneh sih. Ya, Natal dia salju, itu salju kita masih. Ya. Padahal kita kalau salju itu nggak enak. Ya, kalau saya nggak mau lah tinggal di tengah yang orang bersalju. Nggak tahan. Jadi nggak ada yang bisa menolong. Setelah salju itu reda, badai itu reda, kalau kita di sini tim SAR itu cari, maka ditemukanlah mayat seorang perempuan. Sambil ketika petugas itu menemukan, ada satu keanehan. Ternyata ibu ini membuka mantelnya itu. Mantelnya dibuka. Dia untuk menutup
Bayi ada dalam dekapannya. Ibu ini meninggal. Tapi ketika dibuka, bayi itu masih hidup. Saudara, demikian luar biasa bukan kasih itu. Dia memilih, dia mati. Anaknya hidup. Dia memilih gak apa-apa, aku beresiko berat, gak bisa bertahan. Tapi anakku hidup. Ini kisah nyata karena ternyata bayi itu adalah seorang Perdana Menteri Inggris tahun 1916 sampai 1922. David, siapa itu? Lloyd George. Peristiwa itu. Ini contoh nyata. Kasih itu mau mati supaya orang lain hidup. Kasih itu mau mengorbankan diri supaya orang lain hidup. Hal yang kedua yang saya ingin mengajak kita merenungkan adalah dari ayat ini. Bagaimana Kristus yang sudah mati untuk hidup kita sekarang ingin saya dan saudara membawa kematian Kristus. Saudara, yang umum kita sampaikan adalah menceritakan kematian Kristus. Bersaksi tentang kematian Kristus. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita memaknai satu pengertian. Kristus ingin saya dan saudara membawa kematian Kristus itu dalam hidup kita masing-masing. Saudara, Rasul Paulus pernah berkata demikian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama, saudara. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa saya dan saudara tidak mungkin bisa memperlihatkan Kristus nyata dalam hidup saya dan saudara kalau tidak membawa kematiannya dalam tubuh kita. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, saya dan saudara, Tuhan itu menginginkan kita itu mati bersama Yesus. Saudara, maka di awal khotbah tahun ini, ketika saya menjelaskan tema tahunan kita, saya menjelaskan 3 prinsip. Pergi, kemudian apa? Baptis. Baptis, waktu saya jelaskan, saya ingat betul penjelasan saya, bukan bawa orang kemudian ditumpang tangan, bukan. Diselam, bukan juga. Tapi bagaimana saya dan saudara itu hidup mati bersama Yesus. Sehingga Yesus, seperti yang dikatakan Paulus ini, kehidupan Yesus itu nyata dalam hidup saya. Kehidupan Yesus itu nyata dalam hidup orang lain. Maka di dalam Roma itu dikatakan dengan jelas ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ketika saya membahas tentang memikul salib menyangkal diri, sebenarnya itu bagian dari saya dan saudara membawa kematian Kristus dalam hidup saudara. Kapan kita bawa kematian Kristus itu? Di mana kita bawa kematian Kristus itu? Kematian Kristus kita harus bawa dalam setiap kehidupan kita, di setiap area bidang kehidupan kita.
bukan hanya saat-saat Anda dan saya mengerjakan pekerjaan rohani. Bukan. Bukan hanya karena saya dan saudara sedang hadir di gereja. Bukan. Dalam setiap bidang kehidupan kita, kita membawa kematian Kristus. Ketika Kristus disalib, saudara, pada malam Passion kita mengikuti secara sederhana bagaimana Yesus itu memikul sesuatu yang tidak harus dia pikul. Saya suka mengartikan sederhana, saudaraku. Ketika Yesus dicambuk, sebenarnya cambuk itu cocoknya buat sayanya. Ketika Yesus dipaku tangannya, sebenarnya yang cocok dipaku tangannya sayanya. Karena tangan saya ini yang jahat. Tangan saya ini yang kotor. Ketika Yesus dipaku kakinya, kaki sayanya yang sering kemana-mana kelayapan. Tempat-tempat yang gak benar. Kaki saya. Kaki kita. Ketika Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, ditombak lambungnya, saudara, hati kitanya yang sering kotor. Hati kita yang perlu ditombak itu, bukan dia. Bahkan saudara, ketika saya mengingat Yesus dipayungi, dikasih mahkota duri. Apa salahnya Tuhan Yesus? Pikiran kita yang sering ngeres. Pikiran kaminya bapak-bapak, pikiran ibu-ibunya, pikiran adik-adik semuanya, pikiran kitanya yang cocok itu. Termasuk ketika mulutnya dikasih apa itu? Anggur asam itu. Kita mungkin bilang itu kurang ajar itu yang ngasih itu. Tapi ingat yang Yesus alami itu menggantikan kita. Saudara, makanya ketika kita membawa kematian Kristus itu dalam segala bidang kita. Ketika engkau sedang dalam rumahmu, maka kematian Kristus itu harusnya nyata. Kita bisa cek sebenarnya Kristus itu sudah mati belum di tengah-tengah keluarga itu. Dengar aja dari perkataannya. Gimana Kristus mati? Perkataannya masih perkataan yang belum minum anggur asam. Gimana bisa mati? Tangannya aja seperti tangan yang belum dipaku. Masih main pukul-pukul. Gimana sudah dinyatakan dibawa kematian Kristus itu? Bisa lihat di dalam keluarga kita. Apakah di dalam tempat kerja kita, engkau sebagai karyawan, engkau sebagai pemimpin atau siapa saja, Kristus sudah kamu bawa kematian di sana. Kerja masih males-malesannya. Datangnya telat. Peluang sedikit korupsi juga. Kalau bisa disunat itu disunat juga. Dipotong maksudnya. Kalau bisa markup di markup juga. Kristus mati belum? Saudara, saya sebutkan rinci ini karena saya khawatir. Kalau kita hanya sekedar larut mengingat Yesus mati. Yesus kematiannya harus saya dan saudara bawa kemanapun dalam bidang area apapun. Baik kita anak-anak muda, Bapak Ibu sebagai suami istri sebagai orang tua. Saudara, ketika kita tidak membawa kematian Kristus, ketika kita tidak menyangkal diri kita, memikul salib kita,
Saudara, kalimat ini saya kalau membaca itu saya kadang-kadang takut. Kan dikatakan begini, kita menjadi murid Kristus yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya kan? Gak ada gunanya. Kita gak pernah mikul salib, gak menyangkal diri, ya kan? Selama kita mengikut Yesus, ya. Maka perjalanan kita dengan Kristus itu gak mendatangkan manfaat apa-apa. Maka Tuhan ingin kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan dengan jelas bahwa ternyata kematian itu adalah satu-satunya jalan yang memberikan satu menuju kehidupan. Tuhan mati supaya saya dan saudara hidup. Sekarang kematian itu mari kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan mengakhiri renungan atau khotbah ini dengan satu cerita, kisah. Sebenarnya ada filmnya, tapi karena kita di live streaming itu susah mutar film ya Bapak Ibu. Jadi makanya nggak pernah putar-putar video klip lagi karena akan dimasalahkan di dalam YouTube kita. Jadi nggak pakai. Saudara, saya mengambil satu cerita ini. Ini ada video klipnya sebetulnya. Karena cerita ini difilmkan. Judul film itu The End of the Spears kalau nggak salah. Pokoknya dia berakhir di ujung tombak itu ya, di tombak. Saudara, ini satu cerita yang merupakan kisah 5 orang muda yang punya semangat tinggi untuk memberitakan Injil. Dan mereka ingin memberitakan Injil kepada salah satu suku yang disebut suku Waodani. Jadi mereka mempersiapkan diri dan mereka diutuslah ke sana. Ketika mereka mendarat di tempat itu, saudara, apa yang terjadi? Suku Waodani itu semua sembunyi di balik-balik semak. Dan akhirnya, sekalipun mereka belajar bahasa Waodani, ternyata orang itu enggak menerima mereka. Apa yang terjadi? Mereka 5-5-nya dibunuh. Ditombak, matilah 5 orang ini. Nah, salah satu cerita yang terkenal di antara mereka adalah Jim Elliot, ya, Jim Elliot. Saudara, ketika mereka pergi berlima ini sebenarnya Jim sudah punya istri. Jadi ketika mendengar istrinya mati, di antara kelima ini yang diceritakan dalam berita ini adalah istri Jim Elliot ini tetap ingin meneruskan, ya. Saya tadi tidak ceritakannya. Jim Elliot itu punya anak, namanya juga Jim Elliot. Jadi dia meninggalkan istri dan anaknya itu. Istrinya masih terbeban. Sudah akhirnya istrinya mencoba menggerakkan orang lain untuk mendukung. Dia pengen melayani ke suku Waodani. Persiapan pun dilakukan dan tentu persiapannya tidak gampang. Bertahun-tahun persiapan dilakukan sampai pada akhirnya istri Jim Elliot itu nggak punya kesempatan ke sana awalnya. Tapi terus dia berusaha hingga Jim Elliot, anaknya si Jim Elliot juga itu menjadi besar. Saudara, akhirnya dengan persiapan yang lebih matang, maka mereka bisa ke sana dan diterima di sana di suku Waodani. Saudara, cerita ini tidak berhenti di sana. Belum. Karena justru cerita yang mau diceritakan bukan kematian Jim Elliot yang dipanah tadi, yang ditombak itu. Cerita itu baru dimulai. Kenapa? Karena Jim Elliot, anaknya Jim Elliot senior itu
ikut ke sana. Dan saudara tahu, dia jumpa dengan orang yang membunuh ayahnya. Disitulah pergulatan itu muncul. Sebagai anak dia ingin balaskan dendam papanya. Dia ingin bunuh. Tetapi dia sebagai misionaris pengen memberitakan Kristus. Mana yang harus dipilih? Saudara melihat orang yang membunuh orang tuamu, bagaimana? Bukankah ada banyak alasan? Tuhan, saya ini manusia biasa. Tuhan pasti juga ngerti gimana rasanya sakitnya kalau papanya dibunuh. Jim Elliot juga punya alasan itu, bukan? Tapi dalam pergulatan itu, dalam pertentangan itu, Jim Elliot benar-benar membawa kematian Kristus dalam hidupnya. Jim Elliot memutuskan untuk melayani, memenangkan orang yang membunuh papanya. Dan inilah sebenarnya bukti bahwa ketika kita membawa kematian Kristus dimanapun, maka orang lain akan merasakan. Engkau mematikan dirimu sendiri, orang lain memperoleh kehidupan. Karena engkau dan saya juga memperoleh kehidupan karena Kristus sudah mati untuk saya dan saudara. Tetapi faktanya saya dan saudara susah untuk mematikan hal yang kecil sekalipun. Padahal itu yang Tuhan ingin dari saya dan saudara. Membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Saudara, biarkan kita belajar dari Jim Elliot yang ketika dia membawa kematian Kristus, kepala suku Waodani yang membunuh ayahnya dimenangkan, dan akhirnya suku Waodani itu bisa mendengar Injil. Saudara, di hari yang sangat spesial ini, saya ingin mengajak saudara mengambil waktu sebentar untuk mengoreksi diri masing-masing. Saya ingin kita mengoreksi diri sendiri, bukan orang lain. Kristus sudah mati supaya engkau hidup. Dan Kristus ingin saya dan saudara membawa kematiannya itu dalam kehidupan kita.
karena kematian-Mu lah kami hidup. Tuhan terima kasih, karena salib-Mu lah kami terhindar dari kutukan. Tangan kami yang kotorlah yang semestinya dipaku, tetapi Tuhan sudah menggantikannya. Kaki kamilah yang sering menuju kepada hal atau tempat yang tidak benar, yang harusnya dipaku, tapi Tuhan sudah menggantikannya. Mulut kamilah Tuhan yang sering kotor berbicara, mengumpat dan sebagainya, yang harusnya dikasih anggur asam itu, tetapi Tuhan sudah mengambil alihnya. Pikiran kami adalah Tuhan yang semestinya dimahkotai duri, karena pikiran kami inilah yang sering kali berpikir jahat, berpikir hal yang tidak benar. Tapi Tuhan sudah mengambil alih. Hati kami yang seharusnya ditombak, lambung kami yang seharusnya ditombak. Karena hati kami syarat dengan kebencian, kedengkian, dendam, iri dan sebagainya. Tapi Engkau Tuhan sudah mengambil alihnya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, karena kematian-Mu lah yang membuat kami hidup. Tolong kami ya Tuhan, semua anak-anak-Mu ini, untuk kami bisa senantiasa membawa kematian-Mu itu dalam hidup kami, sehingga Kristus boleh dinyatakan. Terima kasih untuk teladan dari Ibu Elliot. Terima kasih dari teladan Jimmy Elliot. Terima kasih untuk teladan dari Ibu Perdana Menteri Inggris Lloyd George, yang memberikan juga contoh-contoh kasih, yang memberi hidupnya, rela mati supaya orang lain hidup, yang memberikan teladan, membawa kematian Kristus sehingga orang lain bisa mengenal Kristus. Tuhan tolong kami, ampuni kami.